Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman kicau mania. Bertemu lagi dengan channel saya NP Bird Farm ya teman-teman. Di kali ini saya mau ngasih tips atau membahas ini ya teman-teman. Cara memaksimalkan volume burung murai batu kita ya kan. Nah ini teman-teman ya. Ini yang teman-teman perlu ingat. Kalau volume keras kecil itu udah bawaan dari lahir ya kan, nggak bisa dikencengin kayak sound system. Tapi ada tapinya ya kan, kita maksimalkan ya kan. Caranya seperti apa? Nah teman-teman perhatikan nih tips singkat dari saya ya kan. Tapi sebelum melanjutkan video, teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe teman-teman ya, biar channel ini lebih berkembang lagi dan bisa memberikan informasi-informasi terbaru tentang dunia burung buat teman-teman kicau mania semua. Dan ini nih teman-teman ya, cara pertama buat maksimalkan ini volume burung kita. Ini pertama-tama teman-teman ya yang perlu diperhatikan. Pas burung ini bunyi atau ngeliwik, teman-teman perhatikan antara dia serak atau kurang tenaga ya. Kalau serak ini biasanya saya kasih gurah ya teman-teman. Itu gurah mereknya terserah apa aja. Itu banyak di toko-toko pakan ternak itu atau toko-toko pakan burung ya. Itu bisa banyak yang dijual tuh. Dengan merek dari merek yang terkenal sampai merek amatiran ya kan. Tapi itu semuanya bagus ya teman-teman. Karena produsen itu nyiptain produk itu udah pasti diuji coba dulu ya kan, itu buat gurah ya kan. Tapi kalau teman-teman pengen yang lain lebih inilah nggak ekstrim ya kan, kalau gurah kan ditetesin langsung tuh ke mulut. Nah teman-teman kalau nggak mau itu, teman-teman bisa ini pakai larutan cat kaki 3, itu bisa buat minum ya, nggak dicampurin air tapi langsung buat minum itu burungnya ya kan. Teman-teman bisa berikan 2 hari sekali ya. Itu biasanya ini manjur buat burung-burung yang serak ya. Itu yang cara yang ini enggak ekstrim ya teman-teman. Kalau cara ekstrim itu pakai gurah ya. Gurahnya ya kayak obat itu buat ini gurah burung ya. Biasanya kalau ditetesin itu langsung ini dia keluar itu lendir-lendir yang ada di tenggorokan yang ngebuat burungnya serak ya. Dan untuk teman-teman yang pengen cara alami, ada juga tuh pakai jahe ya kan. Jahenya itu teman-teman ya diparut. Terus diparut campur itu dikeroto ya kan. Teman-teman bisa berikan ini seminggu 3 kali apa 2 hari sekali ya, jangan sering-sering ya kan. Takutnya kalau sering-sering burungnya malah nggak mau makan ya kan. Nggak mau makan dalam hal apa, ini kan dicampur kroto ini parutan jahenya. Karena kalau burungnya sering dikasih jahe, nah itu bisa ini dia nggak dian kroto ya teman-teman. Dan yang kedua ini burung cepat mabung ya kan, karena ini sifatnya jahe kan hangat. Nah kalau diberikan terus menerus, nah itu burung bisa menyebabkan burung ambrol ya kan. Itu karena ini pakai jahe ya teman-teman, itu yang alami ya kan. Ada 3 cara, digurah atau pakai larutan juga bisa, dan yang alami pakai jahe teman-teman ya. Itu untuk burung yang serak ya kan, biar volumenya kenceng maksimal, kita hilangkan lendir di tenggorokannya itu bisa kita pakai ketiga cara itu ya. Dan yang kedua bunyi ya kan tapi kurang tenaganya, ini teman-teman bisa akali nih pakai umbaran kayak ini nih. Nah ini fungsi umbaran ini buat melatih stamina-nya ya kan, dan stamina-nya tambah kuat ya kan. Kenapa saya pakai ini videonya di umbaran? Nah ini salah satunya nih, bukannya apa-apa ya kan, ini salah satunya umbaran ini nih. Karena umbaran ini juga sangat penting nih buat burung-burung kicau ya kan. Lovebird pun juga pakai umbaran ya kan, bukan burung kicau aja. Karena menurut saya itu umbaran itu wajib hukumnya ya teman-teman, buat ini kicau mania semua tuh. Yang itu yang
buat memaksimalkan power tenaganya ya pakai umbaran ini. Ibaratnya kayak atlet ya kan, meskipun dia ini suka lari kenceng, punya bakat, tapi kalau nggak dilatih nah, pasti gembos juga ya kan. Nah ini nih salah satunya saya praktekin di Murai Batu ini. Saya kasih umbaran, tapi ingat jangan dipaksa terbang ya kan, cukup dia yang terbang sana kemari sendiri, karena burung nggak tahu ini kemampuannya seberapa ya kan. Kalau kita sering umbar kayak ini nih, tenaganya lebih kuat, nah ya kan, lebih full tentunya dengan EF yang ini, EF yang sepadan ya kan. Dan teman-teman bisa buktikan sendiri nih, umbarannya juga bisa ini meningkatkan volume burungnya, burung lebih ngotot ya kan. Kan ada tuh burung yang pertama di kandang awal kerja, tengah ngetem sampai akhir, atau pertama kerja, tengah kerja, akhirnya ngetem. Nah ini nih kurang tenaga kayaknya, meskipun tenaga apa kasih EF ya kan, EF nya full, nah tetap aja nggak mau keluar. Nah ini sasarannya kurang tenaga, dan burung ini over emosi nih, dan terbang sana kemari tak bisa melindungi. Nah nggak diumbar ya ini nih, dia nggak bisa nyali tenaganya nih. Nah sasarannya juga itu. Nah saya nggak mau ngebahas itu, saya mau ngebahas tentang volumenya, cara umbaran ya ini nih. Kalau nggak punya umbaran bisa ini nih ya teman-teman, dijemur ya kan, maksimalkan penjemuran ya. Itu juga bisa ini memaksimalkan volume ya. Ingat, bukan menambah volume tapi memaksimalkan volume ya teman-teman. Itu untuk ini bulu kicau kayak ini nih, karena penjemuran juga ini perlu nih ya kan. Kalau burungan dijemurkan ini ya, tambah semangat ya kan, birahinya naik, burung lebih aktif gacor ya kan. Kalau burung saya gacor lama-lama ini gacor volumenya maksimal ya kan. Itu salah satu penjemuran ya kan. Dan juga bisa menghilangkan lendir-lendir juga tuh kalau dijemur ya kan, tenggorokannya dengan mengeluarkan mengap panas ya kan. Itu juga bisa mengeluarkan lendir-lendir yang dari tenggorokannya. Itu salah satu juga bisa memaksimalkan volume burung ya kan. Dan yang ketiga pakan. Pakan juga sangat penting ya teman-teman. Ini pakan ini sumber energi juga ya kan. Umbaran udah ya kan, tiburah udah, tapi pakannya nggak seimbang ya. Mau gacor dari mana teman-teman ya, mau ngeluarin isian dari mana kalau perut kosong atau tenaganya nggak ada. Nah untuk pakan teman-teman sesuai sendiri, sesuai karakter burungnya ya kan. Ada yang standar 55, ada yang 77 atau 8, bahkan tinggi sampai 10 ya kan. Tapi teman-teman ini harus paham juga, kalau di bawah 5 biasanya teman-teman kan pakai yang pur yang tinggi protein tuh. Nah itu teman-teman bisa kasih jangkrik 2 atau 3 ya kan. Jangan sampai teman-teman burung nggak mau bunyi ini diindikasi OB, malah nggak dikasih ini, nggak dikasih EF nya sedikit. Nah burung mau bunyi dari mana kalau tenaganya nggak ada ya. Terpenting pakan, yang terakhir itu pakan ya teman-teman, jangan lupa, atau EF tuh ya kan. Untuk EF nya saya nggak mau ngebahas ini masalah EF nya berapa, teman-teman ini bisa ini cari tahu sendiri ya kan karakter burungnya nih. Kalau gambaran umumnya ini, kalau pur rendah protein rendah protein lagi, proteinnya standar ya kan, teman-teman bisa kasih di atas 5 ya kan. Tapi itu juga ini sesuai karakter burung ya kan. Dan yang ini yang pakai protein tinggi, teman-teman bisa dikasih maksimal 5 atau di bawah 5 ya kan. Dan kalau dikasih setting tinggi malah OB lagi ya. Nah itu untuk pakan. Dan ingat teman-teman ya, intinya ini nih, kalau pakan udah, umbaran udah, tapi nggak mau reus juga, kita ini indikasikan serak ya kan, atau ada lendir tenggorokan ya. Kalau tenggorokan udah beres, pakan udah beres tapi nggak maksimal juga tenaganya, nah
bisa diumbar kayak ini. Umbarnya yang umum aja teman-teman ya, 2 kali sehari, 2 kali lagi, 2 kali seminggu nih ya kan. Jadi intinya kalau serah kita kasih gula atau obat yang lain ya kan, atau larutan bisa, jahe bisa ya kan. Habis itu kalau nggak mau maksimal lagi kita umbar, kalau nggak maksimal lagi ini pakannya teman-teman ya, cuma 3 itu aja. Nah itu sekian tips singkat dari saya buat memaksimalkan volume murai batu. Dan ingat teman-teman, nggak bisa nambah loh ya, kalau murai batu itu volume itu sudah dari alami ya kan. Tapi untuk memaksimalkannya ya dengan 3 cara ini teman-teman ya. Dan cukup sekian sampai di sini. Bila ada pertanyaan atau kritik, teman-teman bisa tulis di kolom komentar atau telepon saya teman-teman ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.